kok, maksudnya dengan perubahan pimpinan yang baru, manajemen yang baru, insya Allah kami lebih semangat gitu kan. Direktur baru kan sekarang kan? Itu disiplin, keras juga ya. Perawatan yang pertama adalah sungsang atau lead presentasi, yang kedua saya bicara tentang atonia uterus dengan beserta manajemen atonia uterus, dan yang ketiga saya akan membicarakan tentang persalinan displasia bahu. Yang pertama, yang buka dulu ya. Tapi sebenarnya manajemen rujukan tuh lebih menarik. Di otak saya masih berpikir manajemen rujukan memperbaiki dibandingkan saya membicarakan masalah ini. Iya. Benar ya? Yang saya pikirkan tuh kalau ada rujukan dengan oligo, saya minta untuk CTG diponet dulu, mesin CTG layak atau tidak dia untuk dilakukan induksi persalinan. Jika dia layak, kita lakukan persalinan secara induksi di VK. Kemudian manajemen operan pasien yang betul, tidak di depan pasien, tidak mempermalukan bidang rujukan, memperlakukan ya sesama dokter umum, sesama bidan dengan cara ya friend aja, orang kita sama-sama Bangka Barat loh. Kemudian juga masih Padang loh. Saya akan membicarakan tentang distosia bahu. Yang pertama, jadi distosia bahu itu adalah penyulit pada kala 2 persalinan, dan ini merupakan emergency case yang tidak terduga, tidak kita duga. Kita lihat TFU-nya cuma 35 atau 32-35. Ternyata pada saat proses PK2-nya terjadi distosia bahu. Ya, jadi yang pertama bisa dilihat adalah tartar sign. Jadi tartar sign itu adalah kepalanya sempat masuk, sempat keluar, kemudian sehingga seperti tartar dan tidak terjadi putaran aksi keluar. Jadi dia tidak memutar. Jadi apa pertama? Amit jadi urutan untuk melakukan manajemen persalinan dengan distosia bahu, ingat ini kegawat daruratan. Artinya dok, kita cuma berdua, bagaimana kami bisa menolong? Sedangkan kita tahu di sini harus ada 1 penolong dan 2 pembantu persalinan. Jadi ayu atau Bu Bidan silakan membantu dengan keluarga pasien yang ada. Yang penting memberikan instruksi secara betul. Yang pertama adalah call for help. Jadi benar-benar Bu Bidan harus bilang ada persalinan dengan distosia bahu, mohon dibantu. Jadi jika ada omongan seperti itu, tim yang lain bisa membantu. Yang kedua, lakukan episiotomi. Episiotomi yang paling banyak ditanyakan orang, dok harus pakai lidocaine? Enggak usah. Karena lidocaine, injeksi lidocaine itu memperlambat untuk terjadinya pengeluaran atau step demi step kita lakukan. Jadi lakukan episiotomi karena ini merupakan kasus kegawat daruratan. Tidak perlu memakai lidocaine. Semakin lama dan semakin panjang Bu Bidan melakukan pertolongan persalinan sungsang, Apgar score makin turun, malah terjadi kematian pada neonatus. Kemudian leg atau macrobed manuver. Sayang pentonnya belum jadi pasien yang tadinya terbaring dalam posisi setengah duduk segera dibuat dalam posisi yang rata dan lurus. Lakukan kaki, bukan dilakukan meletakkan di sini, tetapi oleh kedua bantuan menarik tangan tuh menarik nih, tangan penolong salam membantu menarik ke arah abdomen ibu sama kiri dan kanan. Kemudian satu pertolongan persalinan atau satu dokternya melakukan dan
macrobed. Jadi macrobed bukannya kalau di sini tarik seadanya, salah. Jadi tarik kakinya pakai tangan kanan sejauh mungkin. Kemudian suprapubic pressure. Macrobed tidak boleh dilepaskan. Kita lanjut ke suprapubic pressure. Padahal menurut teori, dengan kita melakukan macrobed secara betul, kita akan melepaskan 70% kasus dengan distosia bahu. Jadi jika belum jadi pengeluaran bayi juga pada sedang macrobed, kita lanjut ke suprapubic pressure. Jadi penekanan area bukan area kristal, bukan, tapi sini. Ada punya boneka di sini ya, ada boneka ya, boneka apapun tidak ada ya. Ada boneka. Asisten masih melakukan penarikan. Yang satu tangannya meletakkan bukan ini. Ini masih macrobed ya, ini masih macrobed. Ditekan. Penolong dokternya tetap di depan. Dokter atau bidan boleh di depan. Lakukan pengeluaran bayi. Belum keluar juga dok, lakukan manuver Rubin atau downward screw, yaitu enter rotasi manuver. Jadi lepaskan suprasimfisis, kemudian macrobed masih, tangan kiri menekan bahu anterior, menekan, tangan kanan dimasukkan, untuk melepaskan ini. Sayang ada boneka. Ines. Belum lepas juga, kemudian kita lakukan manuver yang berikutnya, yaitu melepaskan bahu posterior. Jadi bahu anterior tidak perlu lagi untuk kita otak-atik, langsung kita, bukan ditarik loh ya, tangan tidak boleh ditarik. Jadi yang dilakukan benar-benar pengeluaran pusat, cari siku, kemudian letakkan di dada, ini ditekan. Nah, otomatis keluar. Bahu posterior keluar, berarti bahu anterior akan gagal juga. Roll the patient to her. Ini kalau saya bilang nih manuver Galskin. To her hand and knee. Posisi doggy style. Jadi dibalikkan pasiennya. Kemudian lakukan pertolongan. Nanti saya contohkan ke kita mana kita masih jalan. Langsung teori yang kedua tentang hemoragi postpartum. Salah satu 3 penyebab terbesar kematian ibu. I'm sorry. Jadi kehilangan darah lebih dari 500 cc pada persalinan normal atau 1000 cc pada persalinan dengan seksio cesarian. Penting untuk menghitung darah, penting untuk mengetahui satu adaptat berarti 700, satu bengkok berarti 500, satu kasar penuh berarti 5 sampai 10 cc. Menurut waktu dibagi 2, yaitu primer dan sekunder. Primer terjadi HPP kurang daripada 24 jam. Sekunder lebih daripada 24 jam. Yang mana yang paling menyebabkan kematian adalah HPP primer. Primer kurang dari 24 jam itu adalah paling sering. Kalau sekunder penyebabnya beragam. Bisa jadi karena infeksi, karena dia demam. Jarang sekali terjadi kematian pada HPP yang sekunder. Seringkali kebanyakan adalah HPP yang primer. Kemudian penyebabnya yang paling banyak adalah TON atau atonia uteri. Atonia uteri adalah sebanyak lebih daripada 90% HPP. Kemudian TON tisu trauma trombin. Seringkali kita terkecoh, oh dok,
kontraksi bagus, keras. Tapi bukan hanya kontraksi, turun nggak dia? Kosongkan kandung kemih, nilai kembali. Jika dia masih tinggi juga, darah masih aktif, jangan langsung bilang oh nggak apa-apa dok, paling dari laserasi serviks. Laserasi serviks tidak menimbulkan shock pendarahan sampai derajat 3 dan 4 karena dia pembuluh darah cabang. Jika ibu-ibu ayu-ayu klaim saja pada area serviks yang kita curigai dia ruptur, itu akan berhenti. Malah dokter Tia rujuk dengan adanya tenakulum atau klaim ovu lagi paginya. Enggak, aku udah marah, rujuk aja. Kalau emang kalau memang itu di pikiran dia bisa berhenti dengan cara diklaim. Tapi jangan salah, sudah diklaim belum berhenti juga dok. Pikirkan ke arah atonia uteri, karena pembuluh darah serviks itu tidak sehebat pendarahannya dibandingkan pembuluh darah pada cabang langsung arteri uterina. Kenapa terjadi pendarahan pada tonus dok? Ketidakmampuan rahim untuk berkontraksi setelah ari-ari lahir. Jadi bagian yang terjadi atonia itu dok adalah area implantasi si ari-ari yang gagal untuk bervasokonstriksi, bukan semuanya. Mana implantasi yang itulah yang area yang menyebabkan atonia uteri. Kemudian dok, kalau memang serviks emang tidak boleh kami rujuk kalau ruptura serviks, silahkan dirujuk. Menjahit serviks dalam kondisi di IGD itu susah sekali. Ibu sakit, kemudian bola lampu yang tidak begitu menyenangkan untuk mata kita melihat. Kemudian yang paling utama tuh ibunya lah yang jerit-jerit. Kalau saya lakukan penjahitan serviks di ruang operasi itu tenang banget. Kami memakai 2 spekulum, atas, bawah, tarik sama pincer, tegel, jahit dengan serviks dengan mudah. Bisa dilakukan di IGD dok? Nggak bisa. Sakit banget, gua pakai Caltrofen 2 ampul, subovula, rektum aja tidak enak, tetap sakit, apalagi ibunya bisa. Jadi lakukan saja rujukan. Kalau yang pendarahannya karena uterus yang lambat tadi, yang pada tempat berimplantasi tadi, sampai apa dokter? Apa hanya porsinya membuka atau apa dokter? Jadi gini, kalau dia atonia uteri, dia porsinya masih buka, fulus uteri masih tinggi meskipun sudah diserang kencing nih, tadi buang air kencingnya masih tinggi. Karena kan sudah dieksplor juga dokter di dalam. Dieksplor pun tetap pendarahan, berarti atonia uteri. Karena kan juga masuk ini juga dokter bersih juga. Jadi kalau manajemennya, ayo melakukan pemasukan obatan. Bisoprostol ayo masukin, oksitosin, oh tidak punya ya? Oh boleh beli, gak masalah. Tapi belum ada. Kenapa gak boleh? Apalagi yang Oh bisoprostol kan obat darurat sebenarnya. Seharusnya bisoprostol tuh ya bukan obat narkotik, dia bukan harus penyimpanan khusus, dia bukan pelaporan khusus. Nah, jadi ayolah masukin bisoprostol, masukin ergometrin, ayolah masukin oksitosin ampul 2 ampul sesuai dengan protap. Masuk pendarahan juga, rujuk aja yuk. Karena saya akan melakukan masuk ruang operasi, dok ada atonia, oke saya datang di IGD, Pak kita masuk ruang operasi. Yang saya lakukan adalah yang pertama adalah mempertahankan rahim dengan cara melakukan pengikatan. Tapi ternyata semisal saya gagal, pendarahan juga masih berlangsung, saya terpaksa mengangkat rahim istri bapak. Itu yang saya kaitkan. Nanti kalau perubahan rencana tindakan saya, pasti bapak saya suruh masuk. Jadi saya selalu memasukkan pasien kalau saya stereotomi. Ini bapak lihat nih, saya melakukan jahit rahimnya nih. Saya di dokter pakai baju oka. Nih, tak lihat tuh di bawah. Jadi vaginnya dibuka. Ada satu asisten biasanya anestesi yang buka jahitan. Barangnya langsung ngalir. Padahal lah dijahit. Jadi Pak, saya minta maaf. Kita lebih memilih ibunya.
kita angkat rahimnya. Jadi apa? Kalau arteri uterina diikat atau diangkat, selesai kan? Aman kita. Tapi kadang-kadang dalam proses analisa jangan terlalu lambat. Karena jika dia sudah shock derajat 3-4, pemulihannya lama. Jadi lambat sekali dimentok itu karena mencari darahnya. Yuk, sediaan darah pada UTB. Iya, ya. Jadi diagnosisnya seperti yang jika terjadi pendarahan, lakukan pemeriksaan fundus, kemudian inspeksi, rakus genital bawah, eksplorasi, apakah ada sisa bekuan. Lihat, yang harus dilakukan itu adalah ABC dulu kalau di UGD, tetap airway, breathing, sirkulasi, jangan langsung ke arah kebidanannya. Jadi jalan nafasnya dulu, kasih oksigen, kasih infus dual line, pasang selang kencing, biar air kencingnya dipantau, shock pendarahan derajat berapa, kemudian lakukan eksplorasi kan dengan mudah, sewaktu selang kencing dipasang. Jadi jangan kemudian langsung ke arah kebidanannya, jangan, tetap pada A, B, C, airway, breathing, sirkulasi, pasang saturasi, pasang oksigen, pasang double line, satu ampul. Nah, jadi ini ada kantongnya, jadi saya langsung lanjutkan saja ya. Itu sebelum hari-hari lahir sempurna, karena bisa terjadi crack atau impit osteonya, malah susah hari-hari lahir, ya. Jadi kemudian 60 menit dok, belum lahir juga. Berarti kita diagnosa dengan G, masih G ya. G1, B1, B1 A0 dengan retensio placenta. Nah, Masih G ya? G, karena kan belum hari-hari belum keluar dengan utuh. Kemudian lakukan manajemen, lakukan airway, breathing, sirkulasi, pasang infus double line, kasih oksigen, lakukan pemasangan selang kencing, kemudian lakukan manajemen obat-obatan, oksitosin masukkan dalam RL 2 ampul dengan tetesan 40 ppm. Aduh dok, aku pede untuk manual placenta, boleh. Itu kan kompetensi dokter umum. Nah, dan bidan juga kan? Masuk bidan enggak? Iya. Manual placenta. Yang udah dilatih. Yang nggak berani. Sebelum ibu-ibu melakukan manual placenta, cek dulu apakah terjadi pendarahan spontan yang menandakan placenta telah lepas. Kalau tidak terjadi pendarahan, berarti jangan dilakukan manual placenta. Itu merupakan placenta advecta. Jangan coba-coba untuk dilakukan pelepasan secara manual, karena pasti gagal kan. Jadi yang pertama dilakukan adalah airway breathing sirkulasi, kemudian kandung kencing sudah kosong, tangan kanan lakukan penyusuran secara obstetrik, jangan seenak, jangan memakai salon itu mana namanya. Belum melakukan itu enaknya dokter ya. Kan lagi pas itu endorfin masuk kan, nilai masuknya yang kedua misalnya ruang ampul yang 15 menit pertama, terus masuk yang kedua tadinya, jika dua ampul masuk, terus kan mereka masuk lagi. Kadang-kadang itu lebih sulit untuk masukkan karena kontrasi mulai muncul. Kalau lagi atas, kalau saya lebih senangnya jangan dipasang dulu di atas, langsung manual dirubah dulu di atas masuk. Tapi kok dari segi Tapi kalau teori, dirujuk udah misalnya kalau kemarin kita merujuk pasien dengan yang seperti ini, rumah sakit dokternya minta buka yang infus di atas atau gitu. masa sih? Iya. Medika. Medika, oh medika. Tapi kalau kami ketakutan yang dia pasang nanti di masih lebih dan dibuka. Sakit kan pendarahan. Jadi gini teorinya, oksitosin bekerja untuk memvasokonstriksikan arteri spiralis. Jadi sebenarnya kalau Ayu bilang masuknya susah, dia enggak. Kalau kalian metil ergometrin,
metil orgometrin itu memang dia mengecekkan ostium uteri eksterna internanya diciutkan. Tapi pada pitogin atau oksitosin dia tidak bekerja di ostium, dia bekerja di vasokonstriksi yang di atas ini. Jadi yang ari-arinya yang tadinya sudah terlepas sedikit sebagian, dengan adanya vasokonstriksi dari oksitosin akan makin lepas dan sangat membantu tangan kita. Kemudian yang ayo rasakan sempit itu mungkin sakit ininya aja, sakit pasiennya aja karena dia udah iritasi atau dia udah jadi pelan-pelan saja masukin. Gak usah sibuk dengan aduh robet episiotomi, nah biarin aja ya masalah. Tapi masuknya pelan-pelan. Menyusui tali pusat. Sebenarnya tangan yang paling enak itu tangan orang yang kecil, bukan tangan orang yang besar. Jadi cek di mana implantasi, di anterior kan atau di posterior kan? Oh ternyata di anterior. Cari bagian yang terlepas, jangan dicampur. Jadi lakukan pencarian secara pelan. Jangan dicampur. Oh, nggak yakin, habis itu ada lagi yang bersisa. Masukin lagi. Masukin lagi. Selesai. Teori gampang. Kemudian setelah ari-ari lahir, kita cek nih masase. Pendarahan lebih daripada 500 cc. Kontraksi uterus di atas 2 jari di atas umbilicus, lembek. Kemudian pendarahan masih aktif. Lakukan masase selama 15 detik. 15 detik masase. Kemudian lakukan pengeluaran bekuan darah atau stosel. Lakukan pelan-pelan keluarkan. Tidak butuh waktu lama. Tidak perlu. Tidak usah. Keluarkan. Masase. Masih pendarahan juga. Lakukan KBI. Kompresi bimanual internal, tidak lagi eksternal. Ayo. Tangan kanan letakkan pada fornik anterior. Kalau dia mendesak masuk, berarti bukan di fornik, kafuterinya. Dan mungkin dia nyampe jauh-jauh. Sini aja. Satu tangan sebelah kiri melipat rahimnya. Ini misalnya rahimnya. Ini dari arah. Mudah dah dok, mudah bagi ibu yang kurus. Coba pada ibu yang gemuk. Nah, lakukan selama berapa menit dok? 5 menit. Ini saya lakukan juga di Sudah pelan-pelan. Masih ngocor, masih ngalir. Orang kelihatan kok. Jadi saya selalu mencari kasa letakkan di bagian perineum. Lap gini. Kalau dia masih ngalir, berarti masih aktif darahnya. Perineum, lap gini. Darahnya masih ngalir, bisa saja. Udah masih aktif. Lakukan pemasukan obat-obatan. Pasang infus RL pakai 2 antioksitosin. Misoprostol masukkan 600 sampai 1200. Metilergometrin masukkan 1 ampul. Kemudian dilakukan, sudah selesai. Bawa rujuk. Jadi tidak perlu waktu lama untuk mengevaluasi. Wih ada jahitan serviks nih. Aduh aku tidak bisa jahit. Klaim saja, plek. Lakukan rujukan dengan HPP. Misalnya sudah dengan shock, lakukan rujukan dengan shock hipovolemik, ekausa atonia uteri atau ruptur serviks.
kebidanan selalu prepare for the worst. Kita tidak pernah berpikir ke arah pasien itu menjadi baik. Jadi kita selalu mempersiapkan pasien itu jatuh dalam ke arah perburukan. Jadi apa? Maju ke depan. Oh, jangan berpikir, oh tidak ada apa-apa, pasti cuma kelelahan. Enggak. Kalau dalam kita perineumnya itu ini masih aktif, ya sudah, infus saja RL. Plus oksitosin 2 ampul, masukin aja. Itu kan udah protap yang biasa kita lakukan. Terus kasih makan pasiennya, kasih minum, kasih tenang. Jangan sampai masuk ke derajat shock, derajat 3 dengan pendarahan lebih daripada 3000 cc. Artinya sudah 3000 cc, sudah ada penurunan dari tensi, sudah ada peningkatan dari nadi. Mau air kocor sampai 2 liter pun tidak akan, ataupun 1000 kolom pun tidak akan baik, karena yang dia butuhkan adalah transfusi darah. Bahkan tadi beberapa saat kita KBI gitu ya. Nah, untuk mencekram lahirnya tadi berapa lama? KBI kan 5 menit. 5 menit ya. KBI sini Karena saya juga sudah ya, kita sudah melakukan ini masih di ini enggak? tidak usah, lepas aja. saja. Kadang-kadang orang bilang, dok, aku mau rujuk pasien dengan masih KBI. Bagus sekali. Kalau dengan di ambulan dia KBI terus. Selesai di akalnya uterus. Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada yang di belakang? Aman. Mengikuti. Sekarang kita ke distosi bau yang tadi. Kepala lahir. Yang lahir mundur lagi dia. Mundur lagi. Lahir, mundur. Jadi makanya jangan. Bantu dong bahu anteriornya. Yang bermasalah kan bahu anterior. Lakukan pertama adalah call for help, kemudian lakukan kedua adalah episiotomi. Dok, ada gak yang bagus mediolateral, whatever. Yang penting PD untuk melakukan. Saya tidak pernah bilang, oh ini lebih bagus. Tapi yang penting PD dan bisa melakukan. Tapi secara teori jelas mediana lebih banyak pendarahan, kemudian ruptura lebih luas dibandingkan dilakukan dengan mediolateral ataupun dengan lateral. Kemudian karena itu kasus kegawat daruratan, jadi lakukan sepepe mungkin ayu-ayu dan ibu-ibu, jangan buang-buang waktu. Nah, kemudian lanjut ke step berikutnya adalah macrobed manuver. Jadi macrobed manuver itu tuh jelas butuh asisten 2, tarik keliling abdomen sejauh mungkin. Kemudian satu asisten akan melepas pernapasan. Gagal juga dengan macrobed, berarti lakukan dengan cara penekanan pada area suprasimfisis. Jadi area sini nih, suprasimfisis. Silakan ayo pegang simfisis masing-masing, kemudian di atasnya. Nah, lakukan penekanan. Apa yang ditekan? Yang berharap ditekan adalah bahu anterior. Ini yang ditekan. Tidak mudah pada ibu-ibu yang obesitas. Kemudian asisten yang menekan loh ya, bukan dokter Lian sebagai penolong yang menekan, asisten yang sini menekan. Ini kemudian dokter Lian akan melakukan kelahiran bahu. Gagal juga dok pada suprasimfisis pubis. Oke, lepas suprasimfisis pubis. Kemudian lakukan enterotasi. Lepas yang penekanan suprasimfisis, masukkan tangan. Tak ini kan, ini harus dibuat gini. Ini kan besar banget nih. Ini yang masalah kan, anterior kan posterior. Ini yang kita kempetin. Ini. Nah, terus tangan yang sini bantu susu yang belakang. Kemudian putar. Nah, jangan tarik. Putar aja dulu. Putar ini. Baru lepas. Double putar anterior tarik. Gagal juga pada manuver rubin atau enterotasi. Nah, ini yang paling susah nih.
Masukin tangan. Cari siku. Tangan tidak boleh tarik. Jari-jari tidak boleh ditarik. Pusatkan ke wajah. Nah. Kemudian jaga lagi dengan tuh raskin. Nungging pasiennya. Nungging kayak kuda gitu. Mantul. Kalau gagal lagi dok, kalau gagal lagi biasanya I step. Selamat sih biasanya. Enggak benar. Selamat meninggal, biasanya meninggal. Terus apa yang kayaknya aja. Oke Bu, kita rujuk ya sayangnya ke RSUD. Nanti dibantu persalinannya di RSUD. Kayaknya itu harus jelas. Jadi sudah tidak ada lagi seperti itu. Tapi kami tidak mampu untuk melewatkan di sini. Berat ya, berat, seram. Oh udah, epis ada masalah. Di ruang operasi sering lagi epis. Dia lahirin sesar. Pasiennya udah ngerasa jadi epis, sudah ditekan. Iya, jadi detail informasi itu betul-betul harus dijelaskan, termasuk saat ini traumatik juga buat saya ya. Saya dapat WA dari bidan, jadi dia mengetahui betul setiap step by step tindakan kami di RSUD. Bukan soal dari bidannya yang me-WA-kan saya, bukan. Tapi pelajaran berharga buat saya dan tim saya. Setiap kali kita melakukan pemeriksaan DJJ dan kita remehkan sekalipun, itu tidak harus kita kasih tahu, Bu, dengar nih, dan harus kayak Bu, dengar tak nih. Jadi step by step itu harus diberitahu. Remeh sekali, dia belum remeh buat kita, tapi buat dia tidak remeh. Dia sudah menunggu 9 bulan. Kita cuma menunggu dia 1 malam saja. Dia sudah menunggu selama 9 bulan, mungkin lebih daripada itu. Jadi itu sakitnya tuh kena juga tuh di saya tuh. Tapi itulah ya, bukan tidak bersimpati yang berlebihan, tapi kalau saya berpikir jauh, memang itulah pelajaran berharga, tapi sayangnya berharganya didapatkan setelah ada kejadian. Gitu kan? Jadi saya semangat sekali untuk berubah. Saya semangat sekali, masih semangat, apalagi dengan yang tadi itu masih semangat saya. Padang. Dok, tadi kan spesialis siapa yang ditahan sejauh ini. Ya, untuk posisi tadi kalau saya nggak salah simak kan, posisinya data dok ya. Iya. Ya, kalau selama ini kita di lapangan serang. Tak bisa. Ya, makanya mungkin Tak bisa. Coba deh. Tadi kalau deh. ya, kan tidak bisa. Siapa yang belum nikah? Salah gini. Tarik nafas. Ada kasus di sosial baru, silakan dokter Lian pimpin perkali. Ada 2, satu lagi. Tiko apa? Ini kuliah sama kuliah nih. Nah, Yang pertama dokter Lian langsung ke call for help. Jangan dulu. iya. Tolong. Tolong. Itu ada Bu. Itu. Tim saya punya di sosial baru, mohon bantu. Iya. Oke, Bun, dispasi ya, Bun. Tadi dari sekolah. Terus, kalau kamu udah episiotomi. Karena kondisinya Dokter Lian bagaimana mau episiotomi? Jangan itu, ini urin. Bawa. Ya. Oke, lakukan episiotomi. Ya, oke. Kemudian lakukan microbed manuver. Bu, ini sini ya Pak.
maaf ya sayang. Nih, sejauh mungkin gini. Ini ada abdomen, sejauh mungkin. Ini tangan ditarik. Nah, ditarik. Itu pahanya, tangannya di paha selatan. Iya. Bukan pakai tangan, bukan pakai ini dengan kuat. Tarik. Berarti penolong asisten ya Pak? Asisten, ayo tarik. Nah, ayo tarik. Dia membantu pertolongan. Nah, gagal, keterlian. Oke, enggak. Nah, sudah Sebelah kanan dari supras inferior pubis, bukan ayu yang ini, tapi ayu yang ini. teman Bu. Terus lihat bantu putaran vaksin luar. Tekan yuk, salah, ayo tekan salah. Gagal dokter Lian, silakan. Apalagi gagal, berarti tetap loh, Macrobet tetap loh ya. Gagal, lepaskan bunda. Silakan lakukan Rubin manuver dan enter rotasi 3 jari mengetik 3 jari anterior. Kemana dia? Arah ya, satu lagi di bawah udah terlihat. Bawa ke sini Pak, ke belakang ya. Ya, tetap dia udah terlihat. Baru terlihat. Tarik. Ya lanjut sekali lagi. Gambar ini mana? Ada sendal. Ganti tip. Iya, benar. Yang pertama call for help, silakan Ibu. Terus Tolong. Ada distorsi bahu. Tolong Kak, ada distorsi bahu. Oke, lanjutkan dengan lakukan episiotomi dok, lalu kemudian jangan ragu cepat karena ini kasus kegawat daruratan epi saja yang sebisa Bu Bidan biasa lakukan dan PD. Oke, kemudian Macrobet manuver, lanjut. Nah, gimana kalau posisi setengah duduk tidak bisa dilakukan maksimal, rotasi sakrum tidak dapat yang maksimal. Oke, Macrobet, lanjut. Bantu ya, Macrobet. Oke. Lahir. Oke. Stop dulu. Silakan langsung ke manual placenta. Tunggu. Kemudian ternyata 60 menit tidak lahir. Silakan lanjut ke manajemen manajemen artikel 3. Seperti ini tidak Langkah-langkah yang akan kita. Tarik pusat memanjang, jadi menurut tidak tunggal. Angka 3 tuh oksitosin 15 ya. Tanda pelepasan plasenta. Pelepasan tanda plasenta, tarik pusat memanjang, pendarahan semburan darah tiba-tiba terus berbulan. Dilakukan PTT. Sudah 60 menit tidak lahir. Berarti diagnosa dengan G bla 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 dengan retensio placenta. Silakan dilakukan manajemen retensio placenta. Pengeluaran ya, oksitosin kedua. 15 menit, oksitosin kedua, placenta tidak lahir, pasang kateter, Pasien bagus ya, udah ada shock, biasa aja, masih aman, tekanan darah, nadi, airway, breathing masih aman, ada berkunang-kunang, masih lancar, tensi masih 110, kuat angkat, nadinya masih 80-90, kemudian tetap dilakukan infus 2 len kah? Tetap. Nah, silakan lakukan. Setelah oksitosin kedua 15 menit tidak lahir,
Oke. Kita pasang infus RF positif satu dua. Betul. Nah itu harus dicamkan. Mau dirujuk ke rumah sakit manapun itu dalam konsensus objek internasional sebenarnya ibu-ibu. Makanya saya gak setuju saya bilang oh dimarahin gara-gara oksitosin. Enggak, itu tuh salah. Karena itu dana internasional tuh ya itu tetap lakukan. Tidak bisa dia punya konsensus sendiri. Silakan lakukan. Satu jari, lakukan itu gagal 60 menit. Ya, ayo silakan. Satu jari, satu tangan kiri di area di ya. Di sini. Aku enggak kulihat. Nah, berarti bisa manual Ya, kemudian disusun sampai ke tempat implantasi. Anterior apa posterior? Posterior. Silakan disusuri, bukan dicampak atau ditarik, nggak boleh. Disusuri. Ini di mana dok? Ini nggak perlu ditarik, nggak usah lagi. Cuma diregangkan saja sebagai apa namanya acuan buat kita di mana hari-hari itu berada. Tidak ada kita membabi buta mencari di mana implantasinya atas bawah bingung. Oke, ada area pelepasan sedikit. Silakan Bu Bidan lepaskan sedikit demi sedikit. Oke, lepaskan. Ambil placenta. Nah, nggak lepas berarti nggak manual ya dong. Nggak lepas nggak manual dong. Kalau lihat lagi, kalau lihat berarti kita sampai sini. Oke, bukan itu kontraksi. Angkat dua. Oke, hari-hari sudah lahir. Kemudian apa? Lakukan masase biasa kan? Ganti orang lain. Pendarahan masih aktif. Berarti pendarahannya masih aktif. Infus sudah terpasang. Kemudian dilakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri 2 jari di atas umbilikus, kemudian kontraksi lembek, kadang-kadang lembek, kadang-kadang berhenti, tapi sekarang lembek banget ya. Pendarahannya masih aktif, mengalir kelihatan. Berarti masuk ke manajemen ataunya uteri. Silakan kemudian manajemen ataunya uteri. Yang pertama adalah masase fundus uteri selama 15 detik. 15 detik bukan 15 menit. Masase itu benar-benar masase dalam. Gagal dilakukan masase, pendarahan juga masih aktif, segera lakukan eksplorasi dulu. Ayo lakukan pemasukan tangan secara obstetrikal. Masukin aja. Satu, tangan kanan melakukan masuk ke dalam kafum uteri, tangan kiri pada area fundus. Masukkan aja tangan. Berapa kafum uterinya? Masukin selok. Ada bekuan darah? Adakah sisa dari ari-ari di situ? Keluarkan secara pelan-pelan. Oke, evaluasi kembali. Oh masih aktif juga pendarahannya. Berarti lanjutkan ke KBI, kompresi bimanual interna selama 5 detik. 5 menit. Tangan kanan ke arah fornik masuk dulu. Jangan gempal tangan masuk arah vagina ya, sakit banget mesinnya. Masuk, gempal. Nah, tangan kiri mengarahkan ke arah tangan kanan. Iya. Nah, selama 5 menit, pertahankan selama 5 menit. Oke, 5 menit selesai. Lepaskan. Pendarahan masih aktif juga. Apa? Pasang infus. Dipasang. Dipasang. Oxytocin mengalirkan. Metil ergometrin. Sangat yakin. Sudah yakin tidak ada lagi bekuan darah, tidak lagi ada hari-hari. Masukin metil ergometrin. Kemudian isoprostol 600 persiapan rujukan. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama. Oke, ulang. Kelahiran sungsang. Jadi saya sedikit menerangkan tentang kelahiran sungsang. Berarti rekom ya dok infonya. Rekom banget. Jadi kelahiran sungsang. Jadi
jenis-jenis sungsang atau letak sungsang. Peserta bisa letak sungsang. Ada yang frank atau murni. Ada yang komplit. Komplit ini dia. Kemudian ada yang footling. Satu kaki keluar. Kemudian menolong perkawinan sungsang saya bagi dua, yaitu yang pertama adalah total bridge. Total bridge itu adalah kekuatan ibu sendiri. Dan yang kedua adalah total bridge, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penarikan untuk melahirkan bahu dan kepala. Ada 3 fase dalam persalinan sungsang. Lambat, cepat, lambat. Lambat itu apa menunggu? Lambat itu biarin aja dia menunggu. Mulai dari pantat dia sampai di area umbilikus, itu lambat 1. Cepat antara umbilikus sampai lahirnya mulut, itu cepat. Tidak boleh lambat dong, tidak. Cepet lama. Ini area paling pusat 30 tadi. Oh iya. Kemudian lambat yang kedua antara kelahiran mulut, hidung, kepala boleh lambat. Nah, saya balik lagi. Ada yang namanya penyuntikan oksitosin saat bokong memasuki vulva introitus vagina. Lah. Supaya apa dong penyuntikan oksitosin? Biar terjadi cepat antara umbilikus sama penitipan. Kemudian ada Kristeller di situ. Makanya, ya silakan. Model lagi ayo. Jadi yang pertama adalah complete bridge atau kekuatan ibu sendiri. Sorry ya. Boleh dipegang. Ayo. Jadi kalau complete bridge itu adalah nih. Dia lahir sendiri tanpa bantuan kita, tanpa kita apa-apain. Kita cuma memegang ini aja, ini meletakkan ini. Dia ngeden sendiri. Ini bukan ya, ini bohong ya. Ngeden sendiri, ditarik, ngeden sendiri. Kita taruh di sini, di abdomen ibu. Kok keras ya? Nah itu complete bridge. Tapi tidak mudah. Pada pertolongan dengan sendiri, kekuatan ibu sendiri itu bisa terjadi pada janin yang kecil yang 2,5 kilo. Coba 3 kilo, jangan bisa. Terus pada ari-ari yang air ketuban yang lama pecah, nggak akan bisa, kering nggak akan bisa complete bridge. Jadi ada satu lagi metodenya adalah dibantu. Dibantu bagaimana? Nah, dibantu saat lambat petak. Aduh. Sorry ayah. Mau dikemek-kemek kok. Mana? Bentar lagi tenang. Dalam ini rasa nolong beneran Nah, ayo saat vulva, saat bokong, kita kan pakainya sacrum anterior atau sacrum posterior. Saat sacrum sudah membuka vulva, suntikan 1 ampul oksitosin. IM. Ya terjadi kontraksi dan terjadi fase cepat kan. Ini lambat, biarin dia lambat. Oksitosin kan bekerja intramular, terus dia 10 menit sampai 15 menit, jadi cepat. Ya. Iya, ini nggak buka nih, lah kelihatan jobornya, lah berak-berak dia di depan vagina ibunya. Biarin dia sendiri, nah, lambat, cepat. Cara cepat memakai ini kain. Kemudian ininya femoropelvic gini.
Gini ha. Ini femorobelvic. Ngapain dok? Kan bantu ngelahirin bahu biar cepat. Dengan cara apa metode? Tangan tidak keluar loh ya. Nah, yuk freestyler yuk. Bukan freestyler. Kan ini. Ayo. Ini gini. Reseller ya. Nah, gini. Nih. Tutup. Biar apa? Biar tangan tidak ada nombong. Nah, ayo. Dosa didorong tidak apa-apa, yang penting Tahan ya. Ini kan tangannya pas. Tidak berputar. Tidak sewaktu-waktu kita gini, tahu-tahunya dia berputar atau mencegah supaya kepala jangan kayak gini ha. Ada fleksi. Kalau kepala sudah defleksi seperti ini susah kita ngelahirin kepala. Jadi ayo yang asisten ini menekan ini, nah supaya kepala tetap ini dia menyentuh dagunya di sini. Dokternya ngapain? Bantu kelahiran ininya, love set bahu. Putar setara nih 180 derajat. Kok susah ya? Pakai Mana di kepala ya? Air ketuban yang nggak ada. Gini, Kering. nah gini, nah keluarin. Kemudian gini lagi, aku nunduk dok. Iya nunduk banget gini. Nah, lahirlah bahu. Itu perasaan yang saya lakukan adalah love set kalau dari misalnya di internet. Kayaknya nggak usah keluar lagi. Kemudian Mariseo itu adalah melahirkan kepala, bagian yang paling sulit sebenarnya kalau dari sumber dari mulut. Ini, nih, kerap gini bahu ya. Tangan satu nih. Mencari Teori sekarang udah masuk mulut lagi. Oh, udah boleh. Oh. Nah, tapi susah kalau dagu nih. Licin. Licin, kecil. Kayak gini. Saya tetap aja. Saya masukin tangan saya ke mulutnya. Gini kan. Biar apa? Dia tetap gini. Gini. Jadi cari mulutnya, cari mulut. Masih Gampang. tetap jadi dok ya, cari mulut ya. Ayo, cari mulut aja, tak apa-apa, yang penting lahir. Nah, ini Mariseo. Lepas. Gini, pas, gini, tangan gini. Ini yang paling susah loh, ini kepalanya. Gini, gini. Supaya daging ini tetap di dada, jangan sampai di lambung segini. Tapi kepalanya gini. Kalau di lapangan dok, jadi kalau selama ini ya, jadi benar terlalu halus. Panjang deh, nak sampai sejam. Itu ya. Lofet, pada lofet tuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau udah sih, nanti kita dengan ini dok, mencari bahu dok, maksudnya masih. Jangan. Jadi bahu itu mengikuti. Tadi yang fraktur dok, tadi yang fraktur. Kalau kita tariknya ini loh, femorobelvic ini loh, nih. Terus gerakannya jangan setengah-setengah gini, nunduk, nyangkut gini loh, nah. Terus putar 160. Susah banget putar ke kiri. Coba lagi ke kanan, oke. Lanjut lagi ke kiri, nih. Lanjut lagi ke kanan, sampai nampak nih. Tapi tangan tidak boleh tarik. Iya, selama ini kalau udah sampai ini udah mulai mencari bahu. Nggak usah. Jangan mengapa-apakan tangan ya. Tangan tidak boleh apapun. Tangan tidak boleh ditarik. Nah, posisi misalnya ke atas atau gimana dok? Posisi bahu kan kadang-kadang ada yang Dah ada situ ya. Ini boleh ditungkil, tapi tarik tidak boleh. Oh iya, makanya sampai ini aja. Dok. Iya, boleh. Boleh. Jadi kalau untuk yang itu Nggak rasanya apa-apa. belum Itu lofet itu paling mudah. Jadi benar-benar 180. Oh iya, 180. Yang satu tarik bahu. kakinya bawa ke kiri, kalau ke kanan ibu, bahunya jadi bisa. Ada yang Ada, tapi jangan sampai lagi tuh.